penonton Joglo TV, balik lagi sama gue, Gracia, rekan gue. Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita langsung masuk ke beritanya aja ya, Gra. Jadi ada berita yang benar-benar menyayat hati banget nih, di mana seorang gadis berusia 17 tahun di Madiun nih diperkosa sama 3 anggota keluarganya sendiri. Aduh, sama kakek, ayah, dan pamannya nih. Gila, udah nggak beres ini orang-orang, dan kelakuannya tuh kayak udah melebihi hewan gitu loh, udah di luar nalar banget gitu. Nah, kejadian ini nih dilaporin sama gadis itu ya, which is si korban, ke Polres Madiun 23 Oktober kemarin tuh. Nah, awalnya kan dia nih ketemuan tuh sama ibu kandungnya. Soalnya dia kayak sama ibu kandungnya tuh tinggalnya kepisah, gara-gara orang tuanya waktu itu udah cerai kan. Nah, si ibunya ini tinggal di Tulungagung, sedangkan si korban ini tinggal di Madiun sama keluarga ayahnya gitu kan. Jadi sambil nangis histeris tuh, gue juga sedih ya. Si gadis ini ngaku kalau dia udah diperkosa sama kakek, ayah, dan pamannya. Gila nggak sih ini? Lagi-lagi gue cuma bisa speechless sih. Soalnya infonya si gadis ini tuh diperkosanya tuh secara bergilir, guys. Emang udah berkali-kali gitu loh. Sampai infonya tuh ya mereka bertiga nih ada jadwalnya sendiri gitu buat merkosa nih anak gitu. Sumpah nggak masuk di akal banget nggak sih? Kayak bisa-bisanya gitu loh, darah daging sendiri diginiin. Sampai ada jadwalnya. Gila sih. Si korban ini bilang gini, Gra. Mbah itu masuk kamar, lalu tiba-tiba memperkosa saya sekitar jam 11:30 siang. Sementara ayahnya nih sekitar jam 3:30 malam, sedangkan pamannya sekitar jam 3:30 subuh. Aduh, ngilu banget. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kayak kenapa nih anak nggak ngelawan aja? Soalnya anak ini di bawah ancaman, diancam. Dan infonya si anak ini diancam mau dipukul sama dibunuh oleh 3 orang biadab ini. Dan umurnya ya masih muda. Ya iya, anak 17 tahun diancam kayak gitu ya pasti kena mentalnya. Iya, benar. Apalagi sama keluarga sendiri. Lagian sumpah ya, ngapain sih sama anak sendiri gitu loh. Dia tuh salah apa? Dan FYI ini kasus juga viral kan di TikTok. Ternyata banyak loh yang ngalamin di kolom komentar tapi nggak berani bilang. Atau pas udah bilang malah keluarganya nggak percaya. Ini udah gila emang, sumpah. Yang kayak gini-gini nih. Sedih banget ya, bener-bener. Sedih banget. Sakit banget sih, ini pasti fisik sama mentalnya dia gitu. By the way nih, korban ini berinisial AP ya. Jadi aksi bejat para pelaku ini dilakuin selama 5 hari berturut-turut tuh, Gra. Dari tanggal 1 sampai 5 Agustus 2023. Dan karena nggak tahan nih, akhirnya AP nih mutusin buat kabur pada besoknya tuh 6 Agustus gitu ya. Dan hidupnya kayak apa ya, nomaden gitu lah, berpindah-pindah tempat. Nah, bahkan nih, Gra, si AP ini kayak sebelum nemuin ibunya tuh pernah dia ditemuin sama warga lagi tidur di sebuah masjid. Sampai akhirnya ya dia pas udah cerita tuh didampingi sama ibunya buat ngelapor, dia juga didampingi sama koordinator LSM Wahana Kedaulatan Rakyat nih, Pak Budi Santoso, buat lapor ke Polres Madiun. Nah ini out of topic ya guys, jadi nasib si ibu ini juga ternyata ya pas berumah tangga sama suaminya ini, sama bapaknya ini bisa dibilang ya cukup miris juga ya. Soalnya ternyata alasan perceraian itu gara-gara si bapaknya si korban ini biadab juga, dia sering ngelakuin tindak KDRT pas lagi hamil. Ditambah lagi dia ini ya nggak percaya kalau anaknya tuh punya dia gitu, sampai minta ngelakuin tes DNA gitu. Buset. Tapi sampai anaknya lahir dan umurnya 1,5 tahun, ya nggak dites-tes juga. Katanya emang si cowok ini temperamen parah nih, ayahnya nih. Dasar orang gila. Makanya mungkin si ibu itu ya langsung percayalah sama anaknya. Iya. Karena emang dia dipukulin gitu kan. Karena ya ternyata emang bener ayah lu juga nggak beres gitu kan. Ya, aduh, sabar. Memang gila sih ini kelakuan 3 orang keluarga tak berotak ini ya. Nah, perkembangan terbaru nih guys yang kita dapat, Satreskrim Polres Madiun Jawa Timur nih bakal segera ngelakuin pemeriksaan gitu ke para terduga pelaku pemerkosaan si AP ini, warga Kecamatan Geger Madiun ya. Ya tadi mereka ini kan ayah, kakek, sama paman korban gitu. Tapi Yasin, Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Pak Maghribi Agung Saputra ini bilang ketiga pelaku ini sekarang statusnya masih terlapor atau terduga. Soalnya masih didalamin sama unit PPA. Bahkan saksi juga yang diperiksa sampai 12 orang cuy. Banyak ya. Ada ibu kandung korban, tetangga, termasuk orang yang pernah nemuin korban tidur di masjid. Sampai dia yang ngedampingin lah buat ngelapor ke Polres Madiun. Jadi yang tahu nih anak
jadi saksi lah gitu. Iya, Gerak-geriknya pokoknya yang gimana kayak sih gitu. pernah berinteraksi lah ya gitu. Dan nah, Pak Maghribi ini juga bilang kalau agendanya masih di tahapan pemeriksaan para saksi ya. Dan buat pemeriksaan terduga terlapor tuh si para terduga pelaku itu kata dia bakal dilakuin setelah gelar perkara. Dan lagi kasus pemerkosaan nih dilakuin oleh keluarga yang notabene harusnya jadi rumah gitu ya buat melindungi istilahnya melindungi anak-anak dari berbagai tindak kejahatan justru malah jadi pelaku gitu. Bahkan ya Gra, menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih atau Kemen P3A, sepanjang 2022 ini kayak ada lebih dari 27.000 kasus kekerasan seksual gitu, di mana 61,2% terjadi di rumah tangga gitu. Sedangkan 1.500 ini nih yang dilakuin sama keluarga sendiri gitu. Dan ini mesti jadi perhatian kita semua sih. Iya, gitu. benar. Itu banyak itu sih, Banyak angkanya ya, banyak ya. Kalau kayak gini kan ya kita jadi parno banget nggak sih sama keluarga sendiri? Harusnya kan merasa aman gitu. Iya, Sebenarnya benar. kasus pemerkosaan ya sama keluarga kandung itu udah banyak banget gitu. Setuju. Bahkan yang terbaru itu ya ada siswa SMP yang di Medan yang diperkosa sama paman kandungnya, sama sepupunya juga gitu. Masih 14 tahun. Kan ini kan nambah daftar ini kan panjang kasus pelecehan seksual sama tindak pemerkosaan sama keluarga kandung sendiri gitu. Nggak habis pikir deh. Maksudnya kayak kok bisa-bisanya sama saudara kandung gitu loh. Iya, dan kayak emang hawa nafsu lo sebesar itu apa gak bisa ditahan Nah, gitu. itu dia. Sampai sama keluarga. Aduh, ini kita nggak tahu ya polisi ini menjerat dengan pasal apa gitu. Namun dari beberapa website hukum yang gue baca nih Gra, kalau tindak pemerkosaan itu ada beberapa pasal. Apalagi kayak dia ada indikasi ancaman tindak pembunuhan gitu. Ini mungkin tolong ya di sini yang anak hukum tolong dikoreksi ya guys. Jadi nah, ini pasal-pasalnya nih, Gra. Jadi, pertama itu ada pasal 294 ayat 1 soal perbuatan cabul yang dilakuin ke anak, baik kandung ataupun tiri. Nah, itu hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sudah pasal 418 ayat 1 juga isinya sama. Siapapun yang ngelakuin percabulan, baik terhadap anak kandung ataupun anak tirinya, dipidana 12 tahun penjara. Nah, intinya nih, jadi berapa sih hukuman pemerkosaan anak di bawah umur nih? Nah, menurut situs itu, pelaku dipidana minimal 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Dan denda maksimal 5 miliar. Nah, itu harus jadi perhatian polisi tuh kalau mau menjerat si pelaku nih pakai pasal apa gitu, biar kapok. Belum nanti lo di penjara lu. Penjara abis Pas di lu. penjara abis. Ya udah deh, riwayat tinggal nama doang. Aduh, semoga aja pelaku bisa dihukum seberat-beratnya ya sih. Nah, ini Setuju. udah aneh banget deh. Tapi menurut lu pribadi nih ya, kemungkinan buat para pelaku nih bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual alias UU TPKS gitu nggak sih? Menurut gue sih harusnya dijerat juga ya, karena kan TPKS ini payung hukum buat korban tindak kekerasan seksual, di mana perkosaan ini termasuk dong di dalamnya. Soalnya kan perkosaan ini ya perkosaan, pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi pada korban. Bisa juga sih. Bisa nggak sih? Kayak dipaksa gitu ya. Bener. Dipaksa. Harusnya sih masuk ya. Intinya ya ini mungkin bisa jadi masukan banget nih buat Pak Polisi biar tahu nih pakai pasal apa dan sigap serta cepatlah dalam menangani kasus ini biar nggak ada lagi aksi biadab kayak gini gitu ke depannya. Bahkan ya kalau bisa dikebiarin aja say, biar nafsuan ya nih orang nih. Ini nggak bisa nahan nafsu nih, udah melebih-lebihi binatang ini. Tapi yang perlu kita sorotin ini juga, Gra, yang banyak komentar soal dia mau ngelapor kasus yang dia alami, tapi dia nggak berani karena bahkan keluarganya ngintervensi. Itu dia, kenapa harus nggak percaya gitu loh. Ini anak ngelapor, bukan ngaco gitu loh. Iya, kan. Cuman sebenarnya gini sih, mungkin tindak kekerasan seksual itu salah satu tindak kejahatan yang memang bisa dibilang buktinya minim kali ya. Kecuali emang udah pasang CCTV, jadi udah kelihatan tuh kan gerak-geriknya kayak gimana. Cuma kalau sekedar omongan, kalau di Indonesia mungkin masih kayak, apa sih lu nyari? Paling ntar yang disalahin ceweknya. Malah korbannya. Kali yang mau, kenapa nggak ngelawan? Iya, kayak. Dan kayak gitu guys, kita kan nggak tahu. Kita kalau misalkan ada laporan, oh iya, maksudnya kayak jangan yang langsung bohong. Ditindak dulu aja nggak sih, gitu kan? Yang penting bisa masuk ke kepolisianan nih biar tahu gitu, biar diselidikin lah. Biar diselidiki di
Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Yakub Ozora 8706 di video opini terkini yang judulnya Waspada Ancaman Para Perusuh di Tahun Politik. Komentarnya gini nih, mereka berada di antara kita dan terlihat sangat religius dari kebanyakan orang normal lainnya. Namun mereka memiliki kebodohan akut melebihi seluruh hewan bodoh demi keinginan birahi iblis yang sesungguhnya. Waduh, ini jelek banget ini komentar ini. Sangat menusuk relung jantung. Aduh, ya gitulah ya. Perusuh itu pasti ada sih, banyak malah ya. Tapi ya tolonglah, jangan sampai ada rusuh-rusuh lagi. Capek nggak sih? Hey, lu pada capek nggak? Ya main cantik aja, main elegan gitu. Jangan main rusuh-rusuh gitu kan riwah ya jadinya ya. Kayak lu menandakan itu permainan politik lu sangatlah rendah dan murahan gitu. Iya. Kalau main rusuh-rusuh gitu. Oke, lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari @subzeroprofgamer di video kupas berita yang judulnya siswa SD dibully sampai diamputasi malah dibilang cuma bercanda. Komentarnya gini nih, yang bilang bercanda suruh tanggung semua biaya pengobatan, pendidikan, dan masa depan seumur hidup anak yang diamputasi kakinya tersebut. Para pelaku jangan dilindungi oleh KPAI dengan alasan masih di bawah umur. Tegakkan keadilan bagi para korban bullying. Aduh, tolong Bu Kepsek yang ngomong bercanda, tanggung semua biaya pengobatan rumah sakit sama operasinya gitu. Biar tahu rasa lah. Bukannya gimana ya, coba Bu Kepsek nih, ada di posisi Bu Diana gitu, selaku ibu korban, ditukar lah posisinya. Iya. Jadi korban bercandaan temennya, tapi anak ibu kakinya patah gitu, sampai diamputasi. Gimana Bu perasaannya Bu? Tolong Bu, hey. Heran gue nih, lolos kualifikasi aja dia jadi Wakepse gitu. Turunkan jabatannya. Turunkan jabatannya. Apa enggak kalau mau ganti rugi itu tuh si orang tua pelaku suruh gantiin semuanya gitu kan. Tapi emang harusnya peradilan anak diterapin nggak sih? Maksudnya tetap, mungkin dengan menyesuaikan umur anak, tapi tetap ada hukuman nih, misalnya hukuman sanksi sosial atau apalah gitu, biar jerak. Maksudnya gini loh, kayak SD aja tuh udah berpikir sampai sejauh itu buat ngelakuin tindak yang mencelakakan temennya, apalagi nanti SMP SMA ngebunuh kali. Mau di bawah umur, di atas umur, di samping umur, pokoknya kalau soal bully tuh udah tindak. Nggak ada, tak ada ngaling-ngaling, udah langsung aja gas gitu kan. Kasih sanksi tegas. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Nah, tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Bye-bye!